Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siswa-siswa Abi, ini adalah materi yang sudah dijanjikan buat kalian. Jadi ada materi tentang penginderaan jauh. Ini masih merupakan bagian ya dari eh, materi tentang peta ya penginderaan jauh sekaligus tentang SIG nanti ya terakhirnya. Oke, di materi ini Abi mau sampaikan tentang materinya tentang kita akan lihat dari definisi penginderaan jauh, komponen-komponen indera atau penginderaan jauh ya singkatan indera, jenis-jenis citra dan interpretasi citra serta pemanfaatan citra. Tapi video ini akan dibagi dua, yaitu yang pertama video tentang sampai ke jenis-jenis citra dulu ya karena nggak cukup waktunya nanti kalau kelamaan juga filenya terlalu gede. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa yang kita bisa ketahui dari penginderaan jauh. Oke, kita akan tonton dulu videonya. Oke. Udah pernah tahu tentang penginderaan jauh? Kalau belum tahu, kita tonton dulu video ini ya. Oke ya, sebelum di-pause dulu sebentar. Jadi video ini adalah pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan wahana drone ya. Jadi menggunakan drone. Tahu ya drone ya? Sekarang lagi ngetren tuh alatnya ya. Jadi drone ini diterbangkan dengan cukup beberapa orang. Tadi kita lihat orang-orangnya hanya sedikit segitu. Lalu untuk mengamati wilayah ini atau lokasi ini ya, nanti dari video ini nanti akan diberikan kepada orang yang menggunakannya atau orang yang membutuhkannya untuk diamati lokasi ini berdasarkan keilmuannya masing-masing. Jadi dengan hasil gambar yang didapat banyak sekali yang bisa kita dapat informasinya yaitu tentang berbagai macam jenis tumbuhan ya. Ini dilihat dari pola dan bentuk tumbuhannya, maka kita bisa tebak ini adalah jenis tanaman apa. Begitu juga dengan model-model tertentu ya, bentuk-bentuk tertentu, ini bisa kita identifikasi atau bisa interpretasi ini adalah bentuk-bentuk yang menyerupai dengan objek-objek yang sudah kita kenali. Misalnya ini adalah bentuk seperti ini adalah ini perahu ya, dan ini sepertinya rumah. Dan juga mungkin rumah kecil mungkin seperti toilet ya atau jamban ya. Nah, ini juga jenis-jenis tanamannya berbeda dari sisi tekstur. Ini tekstur ya, nanti di interpretasi citra ini juga ada tekstur. Nah, ini teksturnya lebih halus dibandingkan dengan ini, teksturnya kasar. Oke, kita lanjut. Oke, simpel sekali ya, cukup mudah sekali ketika kita menggunakan eh, teknologi ini gitu, cukup menghemat waktu, cukup menghemat tenaga, cukup menghemat biaya. Kenapa? Karena kita hanya dengan menerbangkan ini kita bisa mendapatkan banyak informasi ya. Mulai dari misalnya wilayah ini memiliki 2 kanal nih, ada 2 kanal, ini sungai buatan. Lalu ini adalah wilayah yang cukup luas, ya jenis tanamannya apa saja, mana saja wilayah yang ditumbuhi tanaman, mana aja wilayah yang kosong, mana yang masih berisi perairan, ya, mana jenis-jenis tanaman yang sudah mati dan mana yang masih hidup, semuanya bisa didapatkan informasinya ya di sini. Oke, ini ya banyak sekali wahana-wahana yang bisa kita gunakan ya untuk di sini. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Coba bisa dibayangkan kalau kita harus melakukan pengamatan pada suatu wilayah dengan cara keliling-keliling ya. Ya coba bisa jadi kita kemakan buaya gitu ya di sini. Terus nasi bungkusnya habis berapa bungkus, rokoknya habis berapa bungkus, ya belum lagi nanti kesesat dipatuk ular dan segala macamnya. Tapi kalau dengan menggunakan drone, teknologi penginderaan jauh ini, kita jadi lebih mudah dan menghemat waktu serta menyingkat, bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga ya. Oke, kita lanjut.
ke materi berikutnya. Nah, jadi penginderaan jauh itu seperti itu ya. Jadi cara ilmu atau seni memperoleh informasi, ya jadi bagaimana cara kita mendapatkan informasi tentang bisa suatu objek, atau lokasi atau sebuah peristiwa ya, melalui alat rekam. Ya, alat rekam itu atau disebut dengan sensor. Kalau kita sih namanya nih kamera ya. Kalau di HP ada namanya kamera ya, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya ya, tanpa menyentuh objek ya. Jadi kita nggak perlu menyentuh objeknya, atau tidak perlu datang ke daerahnya atau, tidak perlu melihat langsung peristiwa tersebut, ya cukup kita menggunakan alat rekam ya dengan, memanfaatkan wahana tertentu. Nah, ini kurang lebih penginderaan jauh ya, gampangnya gitu deh kayak kita untuk ngambil foto pada suatu lokasi ya. Kadang-kadang kita tahu informasi tentang suatu lokasi itu kan belum tentu kita datang, ya cukup kita lihat dengan menggunakan hasil pemotoan atau video ya. Nah, seperti itulah kurang lebih yang namanya penginderaan jauh. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi, beberapa keuntungannya yaitu yang pertama lebih cepat waktunya, lebih murah ya, karena hemat biaya nggak harus melibatkan banyak orang. Lebih cepat, ya karena cukup beberapa menit saja atau setengah jam kita sudah bisa dapat informasi sekeliling wilayah itu. Lebih luas jangkauannya ya, bisa kita lihat secara mendatar tadi gambarnya secara vertikal ya atau secara condong gitu. Nah itu bisa lebih dan lebih aman dalam penyimpanan. Kenapa? Karena biasanya, datanya atau informasi yang diperoleh itu bisa kita simpan dalam bentuk flash disk ya atau memory card dan itu lebih aman dibandingkan kalau kita, kalau dulu zamannya pakai film ya, cuci cetak foto, nanti kalau fotonya hilang, kebakar, atau banjir, atau segala macam, kita akan kehilangan data itu. Nah, kalau sekarang kan kita bisa simpen di email ya, di Drive atau segala macam, itu bisa lebih aman. Itu, keuntungannya penginderaan jauh. Ya, udah mulai tergambar ya. Nah, ini ada beberapa hal komponen yang dalam penginderaan jauh. Yang pertama, ada sumber tenaga. Ya, ada sumber tenaga, yang kedua atmosfer, yang ketiga wahana, yang keempat objek, yang kelima sensor, ya. Ini adalah, 5 hal yang biasanya perlu ada ya dalam sebuah penginderaan jauh. Nah, sumber tenaga itu apa? Sumber tenaga itu gampangnya kalau kita cahaya deh gitu loh. Cahaya itu kan ada, 2 berdasarkan, sumbernya. Jadi ada cahaya yang berasal dari alam, ada cahaya yang berdasar dari, buatan ya. Cahaya yang bersumber dari alam itu apa? Seperti matahari, rembulan gitu ya, itu kan bisa memberikan cahaya ketika kita, mengambil sebuah gambar dengan menggunakan kamera atau sensor gitu ya, kita tanpa cahaya itu kan biasanya gambarnya redup. Coba kalau kita ngambil foto malam-malam, itu biasanya akan menyebabkan gambarnya sulit untuk diamati. Kenapa? Karena tidak ada sumber tenaga atau cahayanya. Nah, yang kedua kan bisa yang tidak alami ya, misalnya lampu ya, atau apa namanya, flash ya, atau blitz yang ada pada kamera kita itu bisa memberikan bantuan kita untuk sensor mendapatkan, gambaran dari suatu objek. Lalu setelah itu wahana. Wahana ini alat yang dapat digunakan untuk membawa sensor merekam objek pada suatu ketinggian tertentu. Contohnya ini, alatnya banyak sekali. Nanti kita bahas, ada satelit, ada drone, ada crane, ada segala macam. Berdasarkan ketinggiannya yang dibutuhkan nanti macam-macam alat yang bisa digunakan. Nanti kita lanjut setelah ini. Lalu objeknya ini objek yang diamati ya, yang nanti akan diambil oleh kenampakannya oleh sensor. Nah, sensor ini tadi yang sudah disampaikan ya, kameranya itu ya yang dibawa pada wahana ini. Lalu atmosfer. Atmosfer itu adalah udara ya atau gas ya yang dimanfaatkan oleh sensor untuk melakukan rambatan menggunakan gelombang elektromagnetik ya, spektrum supaya bisa mendapatkan gambar. Ini sebenarnya pelajaran fisika sih ya, nanti kalau SMP pernah belajar tentang pencahayaan, optik, ya itu udah paham. Nanti setelah itu didapatkan datanya ya, direkam. Nah, ini seperti stasiun TV ya, nanti dikirim ke sebuah pemancar, dikembalikan melalui internet, nanti disimpan datanya di sebuah tempat penyimpanan ya, lalu datanya diperoleh. Ya, peroleh datanya, setelah itu nanti datanya akan digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan data tersebut, ya. Oke, nah ini tadi wahana yang digunakan ya, tergantung ketinggiannya ya, pada ketinggian-ketinggian tertentu ya, itu bisa menggunakan crane, atau bisa menggunakan helikopter,
atau bisa menggunakan, pesawat ya, balon udara, atau roket, atau juga kalau mau lebih tinggi ya lebih dari 1.000 kilometer dengan menggunakan satelit. Nah, itu bisa lebih tinggi sekali, nanti wilayahnya jangkauannya juga lebih luas. Oke, ini adalah beberapa wahana yang bisa digunakan ya dalam penginderaan jauh. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra itu ada citra ya, citra itu gampangnya gini, hasil dari rekaman data. Kalau kita ini fotonya deh gitu ya. Nah, hasil fotonya itu. Nah, itu ada yang berupa namanya citra foto, ada yang kedua citra non foto. Kita bahas dulu yang citra foto. Citra foto itu berdasarkan spektrum elektromagnetiknya ya. Ini seperti ini hasilnya. Ada yang namanya foto pankromatik, ada foto ortokromatik, ada foto inframerah dan ada foto ultra ungu ya. Ini adalah jenis citra-citra yang digunakan untuk eh ini adalah jenis-jenis citra yang digunakan ya hasil dari penginderaan jauh ya, ini citra foto. Oke. Nah, lalu berdasarkan sumbu kameranya biasanya hasilnya itu ada yang, dapat hasil fotonya itu ada yang tegak, ya ada hasil fotonya itu yang condong seperti ini kayak tadi ya kita sudah lihat. Berdasarkan, sudut liputan kamera ini nggak habis dijelaskan karena nggak keluar juga di soal-soal ulangan. Oke, nah citra non foto ini biasanya dengan menggunakan, satelit ya, dengan menggunakan satelit ini hasilnya ya begini. Jadi ada yang menggunakan warna asli ya, atau ada yang menggunakan inframerah atau menggunakan radar.